diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar kita sepanjang minggu ini? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Baik, sama-sama kita memperkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Dan kita mengimani firman Tuhan ini boleh jadi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti daripada Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman kini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Yesus adalah kekuatan kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
Kita mau sama-sama nyatakan DNA gereja kita. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yes! Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menjadi kekuatan kita. Oh ya ralaba syana ralaba 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 syana ralaba ralaba ralaba. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami menyembah. Ya ralaba 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 ralaba.
tiada seperti Engkau, yes. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mengundang anak-anak untuk boleh maju ke depan. Tiada seperti Engkau, yes. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Tiada seperti Engkau, Tuhan Yesus, dalam hidup kami. Amin, amin. Tiada yang seperti Engkau bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya, sampai api Pentakosta yang ketiga dicurahkan bagi setiap kami. Sampai api Pentakosta dicurahkan bagi anak-anak kami. Sampai api Pentakosta bangkit dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Surga terbuka siang hari ini. Surga terbuka siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menuntun dan senantiasa bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan mengalami perkenan Tuhan dalam perjalanan. Menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang beruntung, dan lewat kehidupan keluar akan mengalami Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, namamu Rabi dan memberi tiada seperti kasih karunia Tuhan turun Engkau. atas Kau dan besar, kuasa mujizat perbuatanmu lewat ajaib. hidupmu akan
Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Engkau sangat baik dan teramat baik selama-lamanya. Biar siang hari yang Kau mencurahkan kuasa Roh Kudus, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, dan membuka pintu-pintu anugerah, membuka pintu-pintu perkenanan, membuka pintu-pintu kesembuhan, mujizat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap rumah-rumah kami ada berkat, di setiap rumah-rumah kami ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang spesial bagi kami. Kami akan melihat kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi dan berkati kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, walaupun suasananya mendung, kita mengucap syukur karena tetap kasih karunia Tuhan itu tidak pernah mendung dalam hidup kita, katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kemudian membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Dan judul daripada khotbah yang saya berikan siang hari ini adalah hidup dalam kemenangan setiap hari. Sama-sama katakan hidup dalam kemenangan setiap hari. Tentu Bapak Ibu Saudara, kerinduan daripada setiap kita adalah setiap hari kita mengalami kemenangan demi kemenangan, katakan amin. Tidak ada satupun orang yang bercita-cita untuk berkata, biarlah setiap hari aku rugi, biarlah setiap hari aku mengalami masalah. Tapi setiap orang selalu bercita-cita setiap hari mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara dua hal pada siang hari ini. Kemenangan menurut hikmat dunia dan kemenangan menurut hikmat surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini mulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Baik, kita mulai 2, 3, iya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sorga dan neraka diciptakan oleh Tuhan. Dan neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Sesungguhnya yang Tuhan ciptakan bagi manusia adalah sorga. Neraka seyogianya sebenarnya diciptakan itu untuk malaikat iblis yang memberontak. Dan kemudian Tuhan turunkan dari surga. Dan untuk itulah neraka itu ada. Tetapi kita perhatikan, kalau pada akhirnya ada banyak orang yang menuju kepada kebinasaan itu bukan karena Tuhan yang memisahkan mereka dari Allah. Karena perhatikan baik apa yang kita baca, dikatakan, apa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat yang 31-32 dikatakan begini, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau saja Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, bahkan dia bukan hanya datang, tetapi dia mati untuk kita di kayu salib. Oleh darahnya kita ditebus. Maka dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, apakah dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ayat 33, 34, 35. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Itu yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan sorga untuk manusia, karena dia sendiri datang untuk manusia itu. Tetapi apabila ada orang yang kemudian menjadi masuk ke dalam neraka nanti, itu adalah pilihan daripada orang tersebut yang memisahkan diri dari Tuhan. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, sekalipun kita tidak setia, tetapi dia tetap setia kepada kita. Dia menunggu, menantikan kapan kita bertobat, kapan kita kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Dikatakan tadi, penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kemudian dikatakan kelaparankah? Ketelanjangankah? Atau bahaya atau pedang? Memang Alkitab mencatat begini, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, berita tentang kerajaan Allah, berita tentang Tuhan Yesus, bukanlah senantiasa berbicara tentang hidup yang setiap hari engkau tidak akan mengalami masalah, hidup yang setiap hari engkau tidak akan mengalami tantangan. Tetapi Tuhan berkata, ketika kemudian tantangan itu datang, bukan kemudian masalahnya yang akan kemudian Tuhan angkat, tetapi yang akan Tuhan berikan bagimu adalah kekuatan untuk menyelesaikannya. Katakan amin. Kemarin Bapak Ibu Saudara, saya sempat kemudian mendengarkan sebuah khotbah. Dan kemudian pertama sebenarnya ini adalah talk show ya, percakapan gitu dia. Seseorang yang kemudian mengatakan seperti ini, kalau Allah sudah tahu manusia itu akan berdosa, kenapa kemudian Allah masih tetap menciptakan manusia? Bukankah Allah Maha tahu? Dan bahwa dia tahu akan manusia yang dia ciptakan itu akan memberontak. Tapi kenapa Tuhan masih tetap menciptakan manusia? Nah kemudian seorang hamba Tuhan ini kemudian mengatakan seperti ini dan membuat itu sepertinya bagi saya itu sebuah perenungan yang sangat luar biasa. Karena dikatakan begini,
Nah, Bapak Ibu yang sudah punya anak, tahu nggak kalau sebelum Bapak Ibu menikah, sebelum Bapak Ibu punya anak, bahwa suatu saat anak itu akan bisa memutar? Nggak tahu ya? Masa nggak tahu bahwa manusia memang kecenderungan hatinya berdosa? Dan kalau kita tahu kita punya anak, bahwa suatu saat dia akan berpotensi untuk kemudian melakukan kesalahan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, mungkin melakukan dosa, mungkin terlalu berat mungkin ininya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang dulu sebelum menikah, bahwa saat anakmu akan melakukan kesalahan? Nggak tahu ya. Tapi kalau kita tahu, sebenarnya dibilang manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita tahu bahwa kalau kita punya anak, maka anak kita berpotensi untuk melakukan kesalahan, pelanggaran. Tetapi kenapa kemudian kita tetap memilih untuk memiliki anak? Karena sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah sebuah keluarga yang punya hubungan. Saya mau bertanya kembali begini, ketika anak Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu Saudara langsung menggantungnya atau kemudian langsung menyembelihnya? Tapi yang Bapak Ibu Saudara lakukan adalah berjuang. Sekali kita ditokohi, kita sakit hati. Iya, anak ini sudah diperjuangkan, masih nokohi lalap. Kedua kali kita dibuat lagi begitu, masih tetap juga kita tertokohi. Benar? Ketiga kali kita bilang, sekali, ini terakhir. Kalau sekali lagi ngomong seperti itu, tengok, gak akan peduli aku. Ketiga kali dia lakukan, masih tetap Bapak Ibu Saudara memberikannya. Keempat kali, apakah kemudian langsung ambil skin? Aku apa? Puk! Langsung retap kerahong naik. Bahkan berpuluh-puluh kali anak kita itu melakukan kesalahan, kita yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Benar? Bapak Ibu Saudara, ketika dua anak saya ini melakukan kesalahan, saya pukul mereka. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah saya pukul, saya juga ikut sakit. Dan kemudian saya peluk, saya minta maaf, saya bilang, Bapak minta maaf ya nak. Tahu kenapa Bapak pukul? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun orang tua yang normal. Saya pakai kata normal karena memang ada orang tua yang tidak normal, yang membuang anaknya, bahkan menjual anaknya. Ada ya? Nah, itu nggak kita bicarakan karena itu nggak normal. Tapi orang tua yang normal, tidak ada yang kemudian orang tua yang normal, anaknya kelaparan tapi kemudian orang tuanya makan BPK. Di depan anaknya sudah meler-meler, sudah kelaparan, tapi bapaknya sama mamanya angkat kaki kemudian sambil makan BPK. Tak benar ya? Saya membaca sebuah kisah dikatakan bahwa hampir semua ibu-ibu di dunia ini adalah pembohong. Ibu-ibu di sini pembohong nggak? Nggak ya. Saya hanya sampaikan apa yang dikatakan. Kenapa dikatakan hampir semua ibu-ibu kembali yang normal? Itu adalah pembohong. Ketika ada makanan cuma satu, anaknya lapar, dia pun lapar. Dia akan berkata kepada anaknya, nak, mama nggak lapar, kamu aja yang makan. Supaya anaknya makan, dia rela nggak makan. Ketika kemudian cuma 2.000 uangnya, anaknya minta jajan, dia nggak bilang, nggak tahu kau, cuma 2.000, masih bisa ini beli 3 lembar belok, tahu kau? Tapi kemudian ketika anaknya minta jajan, cuma 2.000 uangnya, dia bilang, mama sudah gak suka makan belok, dah, kamu jajan aku. Supaya anaknya yang pembohong gak ibu itu? Ketika di rumah tinggal sedikit nasi,
Anaknya lapar dan datang, "Ma, aku lapar, aku belum makan tadi." Apakah mamanya bilang, "Aku juga belum makan, aku yang duluan makan"? Tapi yang banyak orang tua adalah ketika tinggal sedikit yang tersisa, anaknya bilang, "Aku lapar." Orang tuanya bilang, "Aku udah gak lapar aku. Tadi pengen makan, tapi gak lapar lagi, udah kasih." Perhatikan baik. Bukankah Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat baik bagi kita? Dan kalau dikatakan kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apakah dia tidak akan memberikan segala sesuatu? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Saya ulang kembali. Kalau pada akhirnya ada anak yang terbuang dari rumah, kembali, bukan karena kemudian orang tua yang normal ini yang membuat anaknya terbuang, tapi karena kelakuan anak itulah yang membuat dia terbuang. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, kemenangan menurut hikmat dunia. Dalam Kejadian 25 ayat 31, ini mencatat kisah. Kejadian 25 ini mencatat kisah daripada dua orang yang bersaudara, saudara kembar, Yakub dan Esau. Esau adalah anak yang paling sulung dan Yakub adalah anak yang kedua. Mereka adalah sama-sama anak yang dilahirkan oleh Ribka bagi Ishak. Nah Bapak Ibu Saudara, singkat cerita setelah mereka dewasa, dikatakan begini, pekerjaan daripada Esau adalah seorang pemburu. Dan pekerjaan daripada Ishak adalah suka tinggal di kemah, masak. Dia suka masak. Bukan karena Esau perempuan enggak, bukan karena Yakub perempuan enggak. Yakub suka tinggal di kemah dan dia suka masak. Ya. Sedangkan Esau badannya berburu, dia suka berburu juga. Gitu ya. Tapi kita lihat kisah ini adalah begini. Ketika satu hari Esau berburu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia pulang dengan kelaparan dan tangan kosong pulang ke kemah. Sementara di kemah Yakub lagi masak kacang merah. Begitu Esau kemudian sampai di kemah itu, dia berkata kepada Yakub, "Kub, tolong dong, aku udah lapar kali nih, dari tadi aku belum makan dan gak dapat buruan. Kasih dong aku makan dengan yang merah-merah yang ada di mangkok itu." Yakub bilang, "Oh tunggu dulu. Maka ayat 31, Yakub bilang begini, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Ayat 32 jawab daripada Esau itu sebenarnya, perhatikan baik, "Sebentar lagi aku akan mati." Padahal Esau masih sangat muda. Tapi dia bilang, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Perhatikan baik, Esau menganggap rendah hak kesulungan yang dia punya. Sementara dalam tradisi orang Israel, biasanya anak sulung itu mendapat bagian warisan yang terbaik. Tapi Esau menganggap rendah. Yang dia pikirkan adalah cuma hari ini, aku lapar hari ini. Kalau aku sudah makan hari ini itu sudah cukup. Sehingga dia menganggap, nggak ada. Untuk apa aku mencari anak sulung? Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, maka di ayat yang ke-33, kembali Yakub bilang, bukan hanya, "Oh gitu, gak perlu tuh, mintalah," enggak. Tapi kemudian Yakub bilang, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, zaman perjanjian lama, kalau ada orang bersumpah di hadapan Tuhan, sumpahnya itu mengikat. Jadi gak ada orang yang boleh sembarangan bersumpah di zaman perjanjian lama. Karena ketika dia melanggar sumpahnya itu, maka kutuk langsung datang. Perhatikan, Esau mulai bersumpah dan dikatakan, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya itu dengan berapa? Semangkok kacang merah. Habis itu dikatakan setelah dia makan, setelah dia memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Dan dicatat, demikianlah, ayat 34 ini, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Awalnya kemudian Esau berpikir, gak ada gunanya. Kalau hari ini aku kelaparan dan mati,
Ya untuk apa kesulungan itu? Tapi ternyata kelaparan sebentar tidak akan membuatmu mati. Itu makanya kitab Roma berkata, apa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Apakah kelaparan akan memisahkan engkau dari kasih Kristus? Tapi Esau memisahkan dia dari janji Tuhan oleh karena sepiring kacang merah. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Berlanjut, Esau lupa, Yakub lupa tentang sumpah mereka di meja makan itu. Mereka bertumbuh, Esau menikah dengan perempuan Kanaan, tidak tanggung bahkan dia menikahi 2 perempuan Kanaan, yang membuat hati Ribka itu sakit. Tiap hari Ribka menangis melihat kelakuan Esau yang kemudian menyakitkan di hati daripada Ribka. Maka kemudian hati Ribka sudah tawar, hati Ribka sudah kemudian membatu dan kemudian melihat Esau dengan penuh kepahitan. Sehingga suatu hari setelah Ishak tua, dan dikatakan Alkitab, dia sudah rabun matanya karena sudah sangat tua. Jadi sudah putih bola matanya ini. Jadi dia tidak bisa lagi melihat siapa yang ada di depannya. Ishak kemudian ngomong kepada Esau, sebentar lagi aku mau mati. Tapi aku pengen engkau membuat masakan yang enak, makanan yang enak, supaya aku makan, dan setelah itu aku akan memberkati engkau. Demi didengar oleh Ribka. Ribka sendiri tidak pengen lagi Esau mendapat berkat itu dalam hidupnya. Bayangkan ini, seorang ibu yang melahirkan 2 anak kembar. Tapi karena satu membuat hatinya sok, sehingga kemudian Yakub yang masih anak muda pada waktu itu, masih belum menikah pada waktu itu, ketika Ribka mendengar bahwa Ishak sudah ngomong kepada Esau supaya dia membuat makanan, dia panggil Yakub. Dia bilang, "Yakub, sini. Apa, Mak? Udah aku dengar bapakmu ngomong sama abangmu Esau supaya dia membuat makanan, dan setelah dia makan nanti, maka kemudian dia akan diberkati." Yakub bilang, "Terus?" "Nah gini, kamu sudah pergi berburu. Nah sekarang aku akan masak makanan kesukaan bapakmu. Setelah itu kau akan membawanya masuk ke dalam kamar bapakmu supaya kau diberkati." Yakub bilang, "Kalau nanti bapak tahu aku mengantar makanan, bukan nanti berkat yang aku terima, tapi kutuk. Bukankah nanti bapak akan marah sama aku?" Kemudian Ribka bilang, "Akulah yang menanggung kutuk itu nanti kalau bapakmu marah samamu." Kemudian Yakub bilang, "Abangku Esau kan berbulu. Nanti kalau bapak meraba tubuhku, bagaimana nanti kata bapak?" Maka perhatikan, Ribka lah yang membuat skenario itu semua. Nah kemudian Ribka bilang, ambil domba, mereka potong, dan kemudian kulit domba itu ditaruh di badan daripada Yakub. Setelah kemudian Ribka memasak makanan yang enak, maka disuruhlah Yakub membawanya ke hadapan Ishak bapaknya. Perhatikan baik. Dan ketika kemudian Yakub berkata, "Ini bapak, aku sudah pulang dari perburuan, aku sudah memasak makanan kesukaan bapak." Dan kemudian Ishak berkata, "Mendekatlah anakku, supaya aku memelukmu." Jantung daripada Yakub udah berdebar-debar, berdebar. Maka kemudian Ishak, dicatat dalam Alkitab, Ishak berkata, badan Esau, tapi suara Yakub. Ishak sendiri sebenarnya ini siapa ya? Suaranya Yakub, tapi badannya Esau. Tapi kemudian Ishak, perhatikan baik bagaimana Tuhan merancang perpindahan hak kesulungan itu dari Esau kepada Yakub. Tuhan melakukan jalannya sendiri, caranya sendiri. Kemudian Ishak berkata, "Dekatkanlah makanan itu supaya aku makan." Setelah kemudian dia makan dengan begitu lahapnya, dia kenyang. Dan kemudian Ishak berkata, "Mendekatlah kepada aku anakku." Dan kemudian dia memberkati Yakub.
dengan segala yang terbaik dari Tuhan diberkatinya Yakub. Gak lama setelah Yakub keluar dari ruangan itu, dikatakan tiba-tiba datanglah Esau yang tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak tahu ada sesuatu yang terjadi. Datang dia, teteng. Bapak, ini udah kemasak, makanlah, karena dia udah senang kali mau mendapat berkat. Dia suguhkan itu makanan di depan Ishak. Ishak bilang, "Duh, kamu siapa?" Esau bilang, "Akulah Esau anak sulungmu." Loh, jadi yang tadi siapa? Baru Esau bilang, "Aduh, ini Yakub. Memang benarlah namanya ini penipu. Dulu pun dia menipu aku tentang hak keseluruhan. Sekarang juga dia menipu aku." Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Yakub yang menipu Esau? Halo? Kan mereka tawar-menawar. Ketika minta kacang merah, Yakub bilang, "Jual dulu hak keseluruhanmu kepadaku." Esau lah yang menganggap rendah hak kesulungan. Dan dia tidak sadar bahwa pada harinya dia ingin menerima berkat, dia tidak mendapatkannya. Karena kenapa? Dia sudah jual tahunan yang lalu. Ketika Ribka membuat skenario itu adalah cara Tuhan memindahkan hak kesulungan dari Esau kepada Yakub. Kemudian Esau dikatakan meraung-raung, dia menangis dan berkata, "Tidak adakah berkat lagi untukku?" Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat cara Tuhan itu bekerja, itu sebenarnya dipengaruhi dari keputusan yang kita ambil. Ketika Esau mengambil keputusan yang gegabah dengan menganggap ringan hak kesulungan, maka pada waktunya dia harusnya menerima itu, dia tidak mendapatkannya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Ishak memberkati Esau, nah kemudian Ishak berkata, "Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan mengembara." Perhatikan baik, kepada Yakub dilepaskan berkat yang terbaik dari langit, dari diberkati kemudian dengan Yakub. Tapi dengan Esau, yang diberkatkan kepadanya adalah penderitaan. Saya mau bertanya, siapa yang membuat penderitaan itu ada di kemah Esau? Adalah Esau sendiri, yang telah menganggap rendah hak kesulungan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang berfokus kepada apa yang kelihatan akan menganggap rendah posisinya sebagai anak Tuhan. Katakan dulu kanan kirinya, posisimu sebagai anak Tuhan itu bukan yang rendah. Coba dibilang kanan kirinya. Jangan kamu anggap rendah ketika hari ini engkau ada di hadapan Tuhan. Jangan kau anggap rendah. Kalau gak diberkati Tuhan, ya aku ngapain? Aku ikut Tuhan. Kalau begini-begininya ngapain? Aku setia sama Tuhan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Satu hari saya pernah melayani seorang ibu, beserta dengan ibu gembala ya. Bukan berdua, saya melayani seorang ibu, enggak. Beserta dengan ibu gembala. Nah kita melayani, dan kemudian Bapak Ibu Saudara pada waktu itu, saya bicara tentang nilai hidup di dalam Tuhan. Karena suatu hari ketika saya pernah pelayanan ke Jakarta, teman membawa saya ke sebuah mall yang besar, dan itu adalah mall yang menjual peralatan-peralatan perabot-perabot rumah tangga. Mulai dari hal terkecil sampai kemudian kepada bangunan yang besar. Itu adalah salah satu mall yang terkenal di Jakarta. Saya lupa apa nama mall itu, gitu ya. Tapi di situ kemudian banyak sekali jenis-jenis perabotan rumah tangga yang kemudian mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Bapak Ibu Saudara sudah pernah lihat keset kaki yang tulisannya Well Come harga 10 juta? Hah? Gak pernah ya? Sekali-sekali jalan-jalan ke Jakarta ya. Ongkosnya bayar sendiri.
Tapi ketika saya ke sana, lagi lihat-lihat, karena teman ini bilang siapa tahu nanti Bapak mau membangun. Jadi lihat-lihat di sini barang-barang yang Bapak butuhkan itu mulai dari yang termurah sampai yang termahal itu lengkap. Kagetnya saya ketika saya melihat keset kaki, mungkin ukuran setengah meter kali 1 meter kali tulisannya welcome, tapi harganya 10 juta. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara dihadiahi dengan keset kaki harga 10 juta, Bapak Ibu Saudara mau taruh di depan pintu atau di mana? Hah? Gak mau menerimanya? Wah. Kalau saya dibelikan keset kaki yang 10 juta, saya juga mau menerimanya. Dan itulah yang saya kasih contoh kepada seorang ibu ini. Saya bilang begini, kalau kemudian kamu diberikan hadiah keset kaki yang harga 10 juta, di mana mau kamu taruh? Dengan cepat dia berkata, aku akan menempelnya di ruang tamu. Kenapa? Karena harganya 10 juta. Tapi saya bilang itu keset kaki loh. Oh nggak apa-apa. Saya kan bilang kepada tamu kalau datang ke rumah bahwa harganya itu 10 juta. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, keset kaki mau 10 juta, mau 100 juta, tempatnya adalah keset kaki. Tidak usah Bapak Ibu Saudara menjadi ubah itu menjadi hiasan, dikasih bingkai lagi, dan dikasih di situ harga, bahwa harga keset kaki ini 100 juta atau 10 juta. Karena keset kaki adalah keset kaki. Cerita yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu saya mau khotbah di Tangerang, rupanya istri saya, Ibu Gembala itu lupa memasukkan handuk saya pada waktu saya berangkat dari sini. Jadi dia tadinya sudah lipat, mau dimasukkan ke travel bag, tapi terlupa. Sehingga saya sudah pergi ke Tangerang, sudah sampai di Tangerang. Nah, kemudian handuk saya masih di kamar. Begitu saya mau mandi, sampai di sana saya mau mandi, saya bongkar, nggak ada. Loh, apa lupa saya tadi? Saya lihat udah kamar mandi, nggak ada. Apa di jemuran? Nggak ada. Nah, kemudian saya telepon istri saya, apa kamu lupa memasukkan handuk? Kemudian istri saya bilang, oh iya masih di sini. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ya sudah, saya pergi ke salah satu toko, karena ini bukan endorse ya. Saya pergi ke salah satu toko, kemudian saya mau beli handuk. Saya tidak perhatikan, karena saya lihat dari luar itu handuk, begitu saya ambil, saya bayar. Kalau saya tahu itu bukan handuk dengan harga seperti itu, saya tidak akan ambil, karena lumayan mahal harganya. Ya. Kemudian saya ambil, saya bayar, saya pulang ke penginapan, ke guest house gereja itu. Nah, begitu saya kemudian nyampe di sana, saya nggak langsung buka plastiknya. Saya bawa ke kamar mandi, saya mandi. Saya pikir nanti pas selesai baru saya buka. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, begitu saya selesai mandi, saya buka itu yang saya pikir handuk, begitu saya kembangkan tulisannya welcome. Saya pikir, loh, rupanya keset kaki yang berbentuk handuk. Akhirnya Bapak Ibu Saudara saya tidak jadi pakai. Saya tidak pakai kemudian ke kepala, ke badan enggak. Akhirnya saya lipat, saya keringkan badan saya di kamar mandi dengan pakaian saya yang tadi saya pakai. Kemudian saya berganti pakaian. Begitu kami kumpul dengan beberapa gembala, saya bercerita tentang kelucuan itu. Salah satu gembala teman saya dari Pulau Nias bilang begini, gini dia Pak, kalau Bapak tidak mau pakai itu handuk keset kaki itu untuk jadi handuk, karena bagus Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian teman ini berkata, biarlah kita gantian, aku juga tadi beli handuk, belum ku pakai. Itu juga belum Bapak pakai. Gantian kita. Lebih bagus handuk Bapak itu dari handukku, lebih mahal handuk Bapak dari handukku. Aku mau pakai yang Bapak punya itu, dan ini ada sama Bapak. Tapi saya bilang, saya tahu ini keset kaki, gak mungkin saya kasih ke Bapak.
Tapi kemudian gembala ini berkata, nggak apa-apa. Karena dulu di kampung kami, jangankan keset kaki, Pak. Di kampung kami dulu kulkas itu dibuat menjadi lemari kain, nggak masalah. Tuh. Saya bilang itu aneh. Kulkas kok dijadikan jadi lemari kain. Dan itu saya tahu bahwa pernah katanya kejadian seperti itu di Pulau Nias. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat cerita saya bilang, nggak usah. Saya akan beli aduk yang satu lagi, dan ini akan saya bawa pulang. Karena ini akan menjadi sebuah cerita yang akan saya bawa pulang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya lipat itu keset kaki, saya masukkan ke travel bag. Pulang di sini saya bawa, kemudian saya begitu nyampe, saya bercerita, dan kami tertawa bersama dengan istri saya. Karena kenapa? Yang tadinya saya pikir handuk, rupanya keset kaki. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang hanya melihat soal harganya, tapi tidak melihat nilainya untuk apa. Saya mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, darah Yesus Kristus tidak ternilai harganya yang menebus kita. Dan kalau kemudian kehidupanmu engkau kemudian serahkan kepada hal yang tidak baik, hanya oleh karena makanan, oleh karena minuman, oleh karena apa yang sementara yang kelihatan. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara, maka engkau telah menaruh sesuatu yang tidak berharga di tempat yang seharusnya bukan tempatnya. Tetapi kau harus menghargai dirimu sebagai milik Kristus yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, darah yang sangat mahal. Tidak ternilai dengan nilai nominal, Bapak Ibu Saudara. Saya mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara soal mahal. Itu masih bisa dijangkau karena ada nilainya. Ada nominal di situ. Tapi ketika kemudian bicara tentang nilai kehidupan, itu tidak bisa diukur dengan rupiah. Amin. Esau menganggap rendah hak kesulungan. Ketika tiba waktunya untuk mendapatkannya, dia kehilangan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara, supaya tidak ada satupun di antara kita yang ketika tiba waktunya untuk menerima mahkota, malah tidak menerimanya. Tetapi biarlah kemudian pada waktunya kita akan menerima mahkota itu, Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Itu adalah hal yang paling menyenangkan. Sehingga jangan engkau menganggap rendah nilai-nilai kekristenanmu dalam perjalanan hidupmu. Kristus tidak akan memisahkan engkau dari dirinya dengan apapun yang kau buat, tetapi kecuali kalau engkau sendiri yang melepaskan Kristus dari dalam hidupmu. Oleh sebab itu berpeganglah kepada Tuhan sampai kemudian engkau melihat janji-janjinya digenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang belum matanya terbuka, pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka kemudian ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan mereka, murid-murid itu berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, mereka berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena yang dirindukan oleh orang Israel pada waktu itu adalah merdeka dari penjajahan Romawi. Mereka sedang ada dalam penjajahan, mereka tertindas, mereka menderita. Dan ketika Yesus bangkit dari orang mati, maka yang ada dalam pikiran mereka adalah, kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, kalau kematian saja tunduk, apalagi kalau dia dijadikan jadi raja, ini luar biasa. Kalau orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati bisa bangkit, bukankah ketika ini dijadikan menjadi raja, ini luar biasa. Dan yang dipikirkan oleh murid-murid itu adalah mereka bangga kalau Tuhan Yesus kemudian membangkitkan kerajaan Israel, dia menjadi raja bagi Israel. Maka perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, tentu murid-murid ini juga akan menjadi pejabat-pejabat tinggi. Tapi sayang sekali, pemikiran daripada murid-murid itu hanya berfokus kepada hal-hal jasmani, hanya kepada yang kelihatan. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, mereka berbicara tentang kerajaan dunia.
Ini adalah sesuatu yang tidak nyambung. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang Kristen mengikut Tuhan, tapi yang dipikirkan adalah soal jabatan, yang dipikirkan adalah soal uang, yang dipikirkan adalah soal kekayaan, kesenangan-kesenangan dunia. Alkitab memang mencatat kalau kita mencari kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Apa saja yang mau ditambahkan Bapak Ibu Saudara? Rezeki ditambahkan, kesehatan ditambahkan, umur ditambahkan, istri juga ditambahkan. Jangan sampai bilang, kan semua ditambahkan. Jangan sampai berpikir, oh suami juga ditambahkan. Saja terasuhi. Ketika orang berpikir yang salah tentang kerajaan Allah, oh sehidup semaunya, hidup sesukanya. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara, hidupmu begitu berharga di mata Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah supaya engkau dan saya selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Rasul Paulus mencatat di dalam suratannya dan berkata, kalau di dalam hidup ini saja engkau menaruh harap kepada Kristus, engkau adalah manusia yang paling malang. Artinya, kalau hanya untuk makan dan minum, engkau berpikir tentang Kristus, engkau keliru. Karena lebih enak makannya mafia, bandar narkoba, benar? Koruptor. Lebih bagus rumahnya dari rumahmu, lebih bagus mobilnya dari mobilmu, lebih banyak uangnya dari uangmu. Itulah kenapa Tuhan Yesus tidak bicara soal dunia. Makanya perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Tidak apa-apa, murid-murid ini juga pernah seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, biarlah kita kemudian memiliki kemenangan menurut hikmat surga. Sama-sama katakan kemenangan menurut hikmat surga. Matius 10 ayat 39 mencatat begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Perjuangan hidup yang kau lakukan untuk kemudian demi kebenaran, demi melayani Tuhan, demi menyembah Tuhan, segala kehilangan kerugian yang kau alami oleh karena melayani Tuhan, Alkitab berkata, engkau akan mendapatkannya kembali. Tetapi ketika engkau punya hitung-hitungan, ongkos kah, kolekte kah, gobies kari, teken les. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab berkata, oleh karena Injil dan kebenaran itu engkau kemudian kehilangan bahkan nyawamu, satu hari engkau akan mendapatkannya. Amin. Kemenangan di dalam Kristus berbeda. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, saya bukan orang yang anti dengan hidup dalam berkat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan Bapak Ibu Saudara berpikir, kayaknya udah sesatnya gembala kita ini gak pengen lagi uang. Enggak. Kami masih beli beras pakai uang. Enggak, kemudian kami petik daun-daun bunga, kami petik daun bunga, kemudian kami bawa ke toko beras. Enggak. Artinya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mencoba untuk kemudian mengajar Bapak Ibu Saudara supaya tidak pandanganmu mengikut Tuhan, tapi yang ada di sini adalah uang. Uang dan uang. Ketika Yudas Iskariot yang ada di dalam otaknya adalah uang dan uang, maka kemudian dia tidak segan-segan menjual Tuhan Yesus. Tidak dengan 300 dinar, tapi dengan 30 keping perak. Dia jual Tuhan Yesus. Itu karena apa? Di dalam otak daripada Yudas, yang penting uang. Mau bagaimana caranya, mau seperti apapun, mau itu kolekte orang, mau apa, yang penting uang. Saya punya. Dan orang-orang seperti ini
akan selalu mengesampingkan kebenaran, mengesampingkan Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan baik. Belajarlah untuk kemudian mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan perapian yang bernyala-nyala. Tapi kemudian mereka berkata di dalam kitab Daniel, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun Allah tidak akan menolong kami, kami tidak mau menyembah patung itu. Kami akan tetap menyembah Tuhan, walaupun Dia tidak tolong kami. Ini adalah perkataan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan ribuan orang, mereka bertiga berdiri dan berkata, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak akan kemudian tunduk kepada patung itu. Bisakah kau berkata dalam hidupku, sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun penyakitku belum sembuh, sekalipun doa-doaku sepertinya tidak ada jawaban, aku akan tetap menyembah Tuhan, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Apakah kau memiliki komitmen itu di hadapan Tuhan? Maka dengar baik. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dihindarkan dari api itu. Tapi Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam api itu. Tapi Tuhan turun ke dalam api itu menyertai mereka. Bukankah Allah itu sungguh luar biasa? Dia tidak menghindarkan engkau dari penyakit itu. Dia tidak menghindarkan engkau dari persoalan itu. Dia tidak menghindarkan engkau dari tantangan itu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Dia datang menyertai engkau untuk menyelesaikan tantangan itu. Saya boleh tahu kepada Bapak Ibu Saudara, khotbah yang kedua yang saya dengarkan beberapa hari yang lalu adalah, saya mau tanya Inang Reva, kira-kira Kesia, kalau saya minta tolong untuk diangkat ini, mau nggak? Kesia, bukan Inang mau, Kesia. Karena jangankan bawa speaker satu, bawa Alkitab saja satu belum tentu dia bisa, karena masih kecil. Tapi kalau kira-kira speaker ini butuh dipindahkan, saya minta Pak Siahan memindahkannya, apakah Pak Siahan bersedia? Bersedia ya? Nah, enteng Pak, berapa lah itu? Kita tinggal angkat kok, ngapain susah-susah, ya kan? Bisa diangkat. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepadamu beban yang tidak bisa kau pikul. Amin. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepadamu beban yang tidak bisa kau tanggung. Kalau Tuhan izinkan persoalan itu datang, Tuhan tahu kau bisa mengangkatnya. Bukan masalahnya yang Tuhan singkirkan. Jangan, masalah ini kusingkirkan darimu, enggak. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika kemudian diperhadapkan dengan perapian, Tuhan tidak tiba-tiba siram dengan es, membeku langsung, elemen air langsung turun, enggak. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam api itu karena apa? Mereka sudah punya pundak yang kuat, mereka sudah punya iman yang kokoh dan berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan mau sujud kepada patung itu. Itulah yang Tuhan lihat. Tuhan bilang, iman mereka sudah sangat kokoh, sehingga Tuhan izinkan masuk ke dalam api itu. Dan Tuhan turun ke dalam api itu menyertai mereka. Daniel, ketika mengenai ibadahnya, kemudian dia direntakan. Orang-orang melihat tidak ada jalan yang lain yang bisa untuk dibuat menghancurkan karir daripada Daniel ini. Sehingga orang Babel bersepakat untuk kemudian membuat sebuah peraturan. Siapa yang berdoa kepada Allahnya akan dimasukkan ke gua singa. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Daniel tidak gentar dengan peraturan itu. Karena yang dia butuhkan adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau di istana dia dilarang berdoa, dia pulang ke rumah. 3 kali 1 hari dia berdoa di rumahnya. Dan kemudian menaikkan doa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang membencinya berkata, Daniel melanggar perintah raja. Dan kemudian Daniel, maka orang-orang yang iri, yang dengki ini berkata, bukankah sudah dikeluarkan perintah bahwa siapa yang berdoa kepada Allahnya pasti akan dicampakkan ke dalam gua singa?
Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, singanya tetap singa di dalam gua itu. Ketika Daniel disampaikan ke sana, singanya tetap singa. Itu tidak berubah menjadi cicak. Dengar baik. Tapi Tuhan yang disembah oleh Daniel, dialah yang mengatupkan mulut daripada singa sehingga tidak memakan Daniel. Dan perhatikan apa yang terjadi. Besok paginya ketika Raja Darius datang dan berkata, Daniel, selamatkah engkau? Dari dalam gua singa itu Daniel berkata, kekalah hidupmu Tuhanku Raja. Tuhan yang telah menolong aku telah mengatupkan mulut singa itu. Dan dia ditarik keluar dari sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tadinya mau mencelakakan dia dimasukkan bersama keluarganya ke dalam gua singa itu. Dikatakan belum sampai di dasar itu sudah diterkam cabi-cabi. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tidak mengerti apa-apa. Tapi yang dia lihat adalah adakah iman di dalam hatimu untuk tetap percaya kepada dia. Dan kau mulai berkata, sekalipun perapian yang menyala, sekalipun gua singa, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena di sana pertolongan Tuhan bisa dia lakukan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, memang tidak selalu doa kita dijawab. Karena murid-murid menghadapi kematian, menghadapi siksaan. Ada yang digoreng dengan minyak mendidih, ada yang dipenggal, ada yang diseret-seret dengan kuda. Tuhan tidak menghindarkan mereka dari kematian itu. Tapi Tuhan bilang, siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, mereka akan mendapatkannya kembali. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Wahyu, maka dikatakan ada 24:22. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa ada 24:22 di sorga? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, 24:22 itu adalah 12 dari rasul daripada Yesus Kristus, dan kemudian 12-nya lagi adalah perwakilan dari 12 suku Israel. 24:22 itu adalah mewakili suku Israel dan mewakili rasul-rasul. Mereka diberikan kemuliaan walaupun mereka kehilangan nyawa. Wahyu 21 ayat 7 berkata begini Bapak Ibu Saudara, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Banggakah engkau menjadi anak Tuhan? Saya terbut kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak hal pergumulan, tantangan yang kau hadapi. Ada banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, anak-anak. Bahkan hal-hal yang selama ini di luar daripada pemahaman yang engkau bisa pikirkan. Seolah-olah satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Ada orang-orang yang merancangkan yang jahat, menaruh jerat-jerat perangkap burung di depanmu. Ketika Sadra, Mesak, dan Abednego mengambil sebuah keputusan untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, untuk tetap percaya kepada Allah yang hidup, maka pertolongan Tuhan ada dalam hidup mereka. Ketika Daniel, ketika Elia, Musa, ketika banyak pahlawan-pahlawan iman dicatat di Alkitab mempertahankan iman mereka, maka pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan ada dalam hidup mereka. Pilihlah untuk berjalan dalam hidup dalam kemenangan setiap hari. Karena firman Tuhan berkata tadi dalam Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, maka aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siang hari ini, biarkan Tuhan bangga dengan hidup kita. Biarkan Tuhan senang dan berkata, anakku, aku bangga memiliki anak seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah keluarga yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah, di mana Allah menjadi Bapa bagi kita dan kita menjadi anak-anaknya. Itu adalah sebuah keluarga yang paling indah, yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan rindukan dari setiap saya dan Bapak Ibu Saudara.
supaya kita menjadi sebuah keluarga yang ada di dalam kasih karunia Tuhan, keluarga yang hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dan biar dalam rumah tangga kita, hidup kerajaan sorga itu terpancar. Biar dalam anak-anak kita, hidup kerajaan sorga itu boleh nyata. Dan siang hari ini, izinkan Tuhan menghampiri setiap kita. Ya, seperti Bapa yang memeluk anaknya, yang mendekat anaknya dengan begitu bahagia. Ketika melihat anaknya kembali ke rumah, dia begitu senang. Ada seorang bapa yang ketika anak bungsunya pergi dan kemudian menghabiskan harta kekayaan bapaknya, setelah segala sesuatu habis, dia kembali dan dia berkata, aku tidak layak disebut sebagai anak bapa, jadikanlah aku menjadi seorang upahan seperti yang lain. Tapi bapa itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Bapa itu datang dan memeluk anak itu dan kemudian membuat pesta baginya. Hari ini ketika engkau kembali, ketika engkau bertobat, ketika engkau kemudian datang di hadapan Bapa dan berkata, Bapa, aku selayaknya tidak akan layak di hadapanmu, tapi engkau melayakkan aku, engkau memanggil aku bersyukur punya Tuhan seperti engkau. Izinkan Tuhan hari ini menjamah seluruh hidupmu, yang akan mengubah keluargamu, yang akan melakukan rancangannya dalam hidupmu. Tuhan tidak akan pernah menolak engkau, selama engkau tidak akan menolak dia dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah memisahkan engkau dengan cara apapun. Hanya engkaulah yang bisa memisahkan dirimu dari Kristus. Oleh sebab itu jangan berikan dirimu terpisah daripada Tuhan. Siang hari ini katakan kepada Tuhan, sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun doaku belum didengar, sekalipun doaku belum dijawab, aku tidak akan berhenti berseru. Aku tidak akan berhenti berseru di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh keluarga besar kami di hadapan Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Supaya satu hari Tuhan Engkau berkata bahwa kami adalah anak-Mu, kepunyaan-Mu. Hari itu kemudian Engkau berkata bahwa kami layak bertemu muka dengan Engkau. Dan biar Engkau menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan itu. Dan biarlah setiap kami boleh bertemu muka dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saat ini Engkau melepaskan berkat-berkat-Mu di dalam setiap rumah tangga kami. Engkau melepaskan kesembuhan di dalam rumah tangga kami. Engkau berikan kekuatan iman di dalam setiap rumah tangga kami. Engkau membuka pintu-pintu anugerah di dalam setiap rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan menjadi milik bagian setiap keluarga kami. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami di hadapan-Nya. Kalau sebentar kami akan memberikan taburan kami lewat sebagian daripada berkat Tuhan, secara materi yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di The House of Recovery. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami. Tuhan menguduskannya dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberikan taburan kita di hadapan Tuhan, nah pengumuman bagi kita Bapak Ibu Saudara, siang ini akan ada ibadah full di rumah Bapak Sembiring, di perumahan apa namanya? Ya, perumahan residen yang ada di Jalan Kota Sane. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kemudian boleh bersama-sama hadir dalam ibadah full ini. Karena memang jangkauan angkutan malam susah, jadi kita buat siang, minggu siang untuk kemudian ibadah fullnya. Dan juga kemudian setiap hari Rabu ada doa di Singgamanik, hari Jumat ada ibadah full di Komplek Penerangan, dan juga kemudian hari Sabtu kita ada doa puasa di tempat Bapak Ibu Saudara tiap pukul 10 pagi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita untuk kemudian
berdoa hari-hari ini, bergumul untuk negeri kita, keluarga kita, dan juga untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi dengan sukacita, dan kita akan mengakhiri juga ibadah kita pada siang hari ini. Mari menabur dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan mengurapi kita dengan pengurapan iman. Hidup di dalam kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati kita hari ini bahkan sampai selama